Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini ya, ini ada contoh ya, contoh laporan akhir. Jadi laporan akhir praktikum dasar-dasar agronomi ya untuk teman-teman agrotek maupun teman-teman agri bisnis. Nah, ini judulnya ini ya, pengaruh pemberian dosis pupuk NPK terhadap pertumbuhan dan tanaman seledri. Nah, ini contoh ya. Jadi kurang lebih nanti isinya bab satu, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, gambar-gambar dan jenisnya bisa dilihat di sini ya teman-teman ya. Ini teman-teman. Ini ya. Jadi bisa kita lihat ini ya. Di atas ya ini contoh ya. Namanya saya minta izin ke mahasiswi angkatan 17 ya, Rindrin Rindiani yang di kelompok 8 ya. Jadi daftar pustaka itu ada daftar isi ya. Terus ada latar belakang, ini kurang lebih kayak yang di konten yang sebelumnya ya teman-teman ya, tapi ini akan saya lebih detailkan lagi ya. Bisa dilihat sendiri ya di sini teman-teman ya. Ada latar belakang ya kan. Terus ada rumusan masalah, ada tujuan, ada manfaat. Nah, ini kurang lebih juga kayak praktikum ya teman-teman ya. Nah, ini ada tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka ini diisi tentang sesuai dengan tanaman teman-teman ya. Kalau teman-teman praktikum, skripsi atau apa tentang tomat ya isinya tomat ya kan. Nah, kemudian teknologi penggunaan pupuknya ya kan. Di sini kan kebetulan ya penggunaan POC nih ya kan. Nah, itu juga teknologi pembukaan pupuknya. Oke ya. Terus kemudian metode praktikumnya, waktu dan tempat, alat dan bahan ya kan, prosedur kerja sama pelaksanaan praktikum. Nah, oke. Bab 4 ini hasil dan pembahasan ya, hasilnya, pembahasannya, terus kemudian bab 5 kesimpulan dan saran dan daftar pustaka diisi sama lampiran ya. Jadi ada lampirannya. Oke ya. Jadi ini ya kurang lebih isinya ya. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat ya. Persetujuan pustaka itu isinya ada tanaman yang mau teman-teman ya kan ujikan ya. Misalkan di sini tanaman seledri, nah kalau misalkan tomat ya tomat, cabai ya cabai, timun ya timun ya kan, atau apalah ya. Terus teknologi penggunaan pupuknya ya kan, atau misalkan apa penggunaan mesin atau apalah ya. Nah, terus kemudian metode praktikumnya nih ada waktu, tempat, alat bahan, prosedur kerja, pelaksanaan praktikum ya. Kemudian hasil dan pembahasan. Terus kemudian kesimpulan dan saran. Nah, ini ya. Jadi isinya ini teman-teman ya perlu teman-teman perhatikan. Nah, ini di latar belakang ini kan nih lihat nih latar belakang ya. Nggak usah tebal-tebal teman-teman. Yang penting teman-teman itu kena ke titik intinya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman di praktikum ya, di praktikum dasar agronomi ini teman-teman bisa membuat laporannya dengan baik ya. Insya Allah skripsinya ini kurang lebih aja tinggal di-upgrade ya, tinggal di-upgrade sedikit. Nah, karena skripsinya kurang lebih aja modelnya hampir seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di sini tanaman sayuran. Nah, jadi yang ditambah kita berbicara secara umum seledri itu seperti apa sih ya kan? Terus kemudian di paragraf kedua, nah ini tentang budidayanya ya kan, seledri ini seperti apa. Nah terus di paragraf ketiga ya, nah ini pada dasarnya budidaya tanaman seledri pasti jarang dilakukan di kota Tarakan karena teknik budidaya yang tidak sesuai dengan syarat pertumbuhan ya kan. Keberadaan pupuk menjadi faktor yang penting dalam menunjang produksi tanaman ya. Nah, namun ya kan jika penggunaan pupuk yang sembarang atau tidak sesuai justru akan merugikan tanaman itu sendiri. Nah, makanya perlu dilakukan teknologi pengendalian penggunaan pupuk yang tepat ya kan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas tanah ya kan yang mulai menurun bisa menggunakan pupuk NPK. Nah, nanti teman-teman akan belajar nih di kelas fungsinya pupuk N itu buat apa, pupuk P itu buat apa, pupuk K itu buat apa ya.
pupuk N, pupuk P, dan pupuk K digunakan masyarakat ya karena sebagai dosis pupuk ini sangat cepat ya kan. Nah, jadi solusi yang pertama ya kan kita bicara tadi tanaman seledrinya ya kan. Terus produksi seledrinya seperti apa? Terus ada kendala apa sih di seledrinya itu ya kan? Nah, ini kan tanaman seledrinya. Terus kemudian produksi seledrinya. Terus ada kendala apa sih sebenarnya? Nah, terus kita kasih solusinya. Nah, jadi ada kendala ya kita kasih solusinya seperti apa ya kan? Nah, tuh ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ini membuat eh, laporan praktikum ini dengan baik ya kurang lebih ya skripsi ya baik itu yang di agro maupun yang di teman-teman yang di agri ya seperti ini aja cuman di agri dia lebih mengarah ya kan ke daerah pemasaran atau penyuluhan atau apalah ya. Nah tapi isinya bab satunya kurang lebih dia seperti ini teman-temannya. Nah terus kemudian rumusan masalahnya nih kan bagaimana pengaruh pertumbuhan seledri yang jika diberikan perbedaan tanaman jika diberikan perbedaan NPK. Terus kemudian apakah ada pemberian yang semakin baik ya kan tanaman seledri. Kemudian tujuannya mengetahui pengaruh pupuk NPK ya kan. Nah, kemudian mengetahui dosis yang tepat. Nah, kita pengen tahu nih dosis yang tepat itu seperti apa, teman-teman. Terus nih contoh manfaat ya kan. Contoh manfaat memberikan gambaran mengenai pemberian dosis NPK yang tepat bagi tanaman seledri sebagai referensi untuk membudidayakan tanaman seledri menggunakan pupuk NPK. Nah, oke. Oke, nah ini di sini kita masuk ke tinjauan pustaka. Nah, biasanya ya teman-teman di agroteknologi, nah itu kan tinjauan pustaka. Biasanya ini ada tanaman seledri itu biasanya berisi tentang ya kan morfologi, ya syarat tumbuh, ya kan klasifikasi. Nah, nggak usah tebal-tebal teman-teman ya. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, jadi bab satu, bab 2, bab 3 itu nggak usah tebel-tebel ya. Kalau misalkan selesai dalam 15 halaman ya 15 halaman. Selesai dalam 10 halaman, 10 halaman. Jangan 50 halaman ya kan. Terus kemudian hasil dan pembahasannya malah cuma sedikit. Nah, itu kan sayang banget tuh teman-teman ya. Nah, ini kan ada klasifikasi ya, terus kemudian morfologi ya kan. Terus kemudian cara tumbuhnya, dia tumbuh di mana. Nah, nggak usah tebal-tebal nih teman-teman ya. Yang penting disesuaikan. Nah, kemudian teknologi. Nah, karena ini menggunakan judulnya pupuk NPK, ya kan. Kalau misalkan menggunakan teknologinya menggunakan mesin, nah tinggal dimasukin aja mesin. Nah, teknologinya menggunakan penyakit apa atau herbisida apa, pestisida apa ya, dimasukkan aja pestisidanya. Nah. Nah, jadi disesuaikan nih teknologi yang dibutuhkan di sini, teman-teman ya. Nah, tinggal dibutuhkan aja, disesuaikan teknologinya seperti apa. Nah, oke, pertemu metode praktikum ya, tempat di kebun percobaan ya kan. Alat tinggal dimasukkan, terus prosedur kerja ya, teman-teman ya. Jadi kan kalau di praktikum Dasgro ini kan contoh ini kalau yang kemarin ini bikin 4 bedeng ya. Kalau kita kan bikin 5 bedeng nih, teman-teman ya. Jadi prosedurnya, metode yang pemberiannya ya kan. Tuh yang pertama ini metode pemberian pupuknya ya kan. Kalau kita kan ada 0, terus ada berapa tuh? 10, 20, 40 sama 80 ya kan. Nah, jadi kita tidak dilarutkan ya ke dalam 5 liter air. Tapi murni POC yang diberikan ya, yang 0 yang 10 mili murni, 20 mili murni, habis kita bikin POC-nya wangi kan seperti bau apa namanya itu tape ya. Nah, kemudian yang 50 dan yang 40 dan yang 80. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Paham aja kan bayangan sampai sini ya. Nah, tahapan pelaksanaan praktikum nih teman-teman ya. Nah, ya kan kita bikin bedengan 2 kali 1 ya kan. 2 kali 1 ada 5 bedengan ya. Terus kemudian dikasih pupuk dasar per lubang tanam ya nanti nih. Nah, pelaksanaan praktikum atau pelaksanaan penelitian ini inti ruh dari penelitian. Jadi metode ini inti ruhnya sebenarnya teman-teman. Nah, kalau misalkan ini harus dibikin sedetail mungkin. Nah, itu ada contohnya yang kayak bikin
yang hanya di laporan praktikum yang minimal seperti itu ya teman-teman ya. Ada jarak tanam seperti apa ya teman-teman ya. Ini bisa lihat di panduan praktikum yang saya bikin nih teman-teman ya. Nah, nanti juga teman-teman bisa masukin gambarnya teman-teman ya. Gambarnya seperti apa ya kan, penanaman, terus kemudian teman-teman pemeliharaannya bagaimana. Nah, ini detail temannya, detail kegiatan teman-teman nih, detail di sini ya. Terus kemudian pemupukannya ya kan. Nah, ini detail teman-teman ya. Kalau misalkan ada pengendalian hama penyakitnya seperti apa teman-teman ya. Nah, kemudian panennya dia seperti bagaimana. Nah, ini ya pengamatan ya. Ya, jadi pengamatan ya ditulis nih pengamatan misalkan tinggi tanaman, jumlah daun, lebar daun atau apa kan. Pengamatan organ vegetatif dimulai pada usia tanaman 2 ya kan sampai seledri ini ya panjang tuh umurnya teman-teman sampai 9 MST ya. Nah, jadi pengamatannya terus tanggal 2, 3, 4, 5, 6 sekali lagi ya. Tergantung sampai dia berbunga 50% plus satu tanamannya. Kalau misalkan jumlahnya ada 50, ada 30 berarti minimal 16 dia sudah berbunga, maka sudah boleh ya. Nah, maka dia sudah boleh ya. Pada saat kemudian nah dipanen ya yang diamatin ada berat basa, jumlah akar. Nah, kalau kita kan yang diamatin berat berat buah ya, disesuaikan nih ya yang apa di panduan praktikum yang kemarin saya bikin ya. Ada berat buah, panjang buah, jumlah buah ya. Nah, jadi disesuaikan. Nah, ini detail ya. Nah, jadi detail nih teman-temannya. Nah, ini sudah ya. Nah, ini oke ya. Nah, ini hasil dan pembahasan nih. Ini yang di data didapat nih, teman-teman. Nah, ini bisa dimasukkan di sini, teman-teman. Hasil yang eh, teman-teman data tiap minggu ya, tiap minggu. Nah, ini bisa dimasukkan sini. Nah, kan kebetulan tanamannya ada banyak nih. Kalau teman-teman kan ini ada 6. Nah, ini kelompok ini tanamannya ada 15 nih, teman-temannya. Nah, jadi lebih 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 banyak ya daripada di angkatan ini ya, teman-teman ya. Ya ada 15 ya. Ya ada tinggal dijumlahin aja. Jadi bedeng 1, bedeng 2, bedeng 3, bedeng 4 ya. Ada yang ini tinggi tanaman ya. Nah, terus kemudian tinggi tanaman 3 MSPT minggu setelah pindah tanam. Nah, ya seperti itu. Kemudian yang 4 ini juga sama ya. Yang 5 ini juga sama. Yang 6 ini juga sama. Yang 7 ini juga sama ya. Jadi, nah ini kenapa sih Pak bolong-bolong ya? Ya kan nih ya. Ini kita bisa lihatnya teman-temannya ini kan di awal dia tidak bolong-bolong ya. Pak, ini kenapa sih nih? Lihatnya ini nggak bolong-bolong nih. Nah, ini juga nggak bolong-bolong. Nah, ini dia bolong-bolong. Nah, kenapa sih dia bolong-bolong? Oke. Kalau penelitian yang berhubungan dengan makhluk hidup ya, hewan ke tumbuhan, khususnya ini di tumbuhan. Nah, kita nggak tahu nih ya di alam ini ya faktor apa namanya lingkungan ya berupa tanah, berupa udara ya kelembaban dan suhu itu sangat berpengaruh sama faktor manusia. Kalau misalkan diinjak sama hewan atau apa ya kan, atau dimakan disengin sama manusia dicabut, nah makan tiba-tiba yang kemarin kita data dia tidak ada ya kan. Nah, faktor tanah, nah ternyata dimakan banyak mikroorganisme di dalam tanah, atau misalkan dia dimakan sama belalang ya, faktor hewan. Nah, sehingga si tanamannya ini gundul habis, faktor ulet ya, faktor hama ulet. Nah, sehingga tanaman ini gundul habis nih ya. Itu nggak masalah, nggak usah risau, nggak usah ragu ya teman-teman ya. Nah, tetap ya teman-teman, tetap tetap jadi ini dijumlah semua, dibaginya bukan 14 ya teman-teman ya. Dibaginya dia 15 ya. Nah, tetap dia pembaginya ya, dia 15, makanya harus dijaga baik-baik ya teman-teman ya. Ya, yang namanya skripsi, yang namanya praktikum itu harus dijaga, dipelihara dengan baik. Ya, anggap aja ini saudaramu, pacarmu, anakmu atau siapa ya kan, dia disayang dengan sebaik-baiknya nih teman-teman ya. Jadi disayang dengan sebaik-baiknya sehingga kalau misalkan kamu nanam 15 dalam satu bedeng, nanti dipanen juga harus 15 dalam satu bedeng teman-temannya, seperti itu nih. Ini kan makanya dia banyak bolang-bolongnya nih teman-temannya. Nah, ini bisa dilihat ya teman-temannya.
ini oke, ini juga sama ya teman-teman ya. Jumlah daunnya, banyaknya daun atau jumlah daun ya, ini sama juga kayak seperti tinggi tanaman ya teman-teman ya. Nah ini tadi ya, kalau misalkan tinggi tanamannya bolong, jumlah daunnya juga dia akan bolong. Nah ya kan. Nah jadi harus dipelihara dengan baik nih teman-teman ya. Nah ini juga ya jumlah daun ya kan. Nah oke, nah ini kan sudah nih selesai nih jumlah daun. Nah ini kan parameter vegetatifnya. Sekarang parameter generatifnya nih ya kan, jumlah akar dicabut nih ya. Set kan daun dia tidak slide dia tidak punya buah. Slide itu tanaman vegetatif yang isinya daun. Nanti kalau misalkan dia bisa tumbuh bunga ya. Nah, tapi kan tidak sampai kepanjangan kayaknya waktunya ya, 9 bulan 9 minggu aja dia sudah sangat panjang, sekitar 4 bulan, sekitar mau 3 bulan ya teman-teman, ini sudah sangat panjang ya. Nah ini bisa dihitung nih jumlah akarnya ya. Ini bisa dihitung jumlah akarnya, yang ini yang tumbuh. Nah nanti tinggal dibagi aja, dibagi dia 15 nih ya, tinggal dibagi 15. Nah ini jumlah akar dihitung, panjang akar. Nah panjang akar ini adalah yang terpanjang. Nah panjang akar terpanjang, nah kita bisa lihat nih panjang akarnya. Terus kemudian berat basah si seledrinya, nah ini kita timbang ya kan, berat basahnya. Nah ini kemudian, nah ini kalau misalkan teman-teman mau membuat model seperti ini juga bisa. Nah ini yang diambil yang mana Pak? Ini kan tinggi tanaman nih. Nah ini yang diambil mana? Ini kan 5, 8, 10, 12 ya kan. Nanti dibikin bab 5, bab 4 itu dibikin sekreatif mungkin ya. Teman-teman tidak perlu mencontoh ini kalau teman-teman lebih banyak membaca lagi ya. Jurnal, lebih banyak baca lagi skripsi punyanya kakak tingkat, lebih banyak membaca lagi buku ya, yang lebih bagus lagi daripada ini, silakan ya. Jadi dibikin bab 4 ini sekreatif mungkin ya, sekreatif mungkin ya, ditunjang untuk kebutuhan nanti teman-teman ya. Nah, ini yang diambil ada rata-rata teman-temannya, ini tinggi tanaman ya, 2 MST, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nanti kelihatan di sini yang paling banyak, yang paling bagus ya, ternyata yang tadi saya bilang ya, ini yang bagus adalah 5 gram per tanaman. Jadi slider ini kalau misalkan kita kasih ya, kita kasih naik lagi jumlahnya ya kan, kita kasih naik lagi jumlahnya, nah, makin lama dia makin berkurang. Nah jadi buat apa ya kan, yang pertama dari segi ekonomi harga pupuk lumayan mahal ya kan. Nah, kalau misalkan 5 gram aja sudah mencapai dosis yang maksimal ya, dosis yang maksimal untuk tanaman seledi ya kan. Nah, ini sudah ketemu nih. Nah, jadi kalau misalkan kita kasih lebih, sayang ya kan, dari nominalnya sayang, pertumbuhannya juga dia kurang baik teman-temannya. Nah, begitu juga ini jumlah daun ya. Nah, begitu juga ini jumlah daun. Nah, begitu juga ini jumlah akar. Nah, ini kan jumlah akar. Nah, ini yang kalau kalau yang vegetatif generatif ini yang per sampel tanaman ya. Yang generatif dia per sampel tanaman ya. Nah, baru nanti setelah hasil nanti dibahas nih teman-teman ya. Dibahas per perlakuan, tinggi tanaman dia kenapa, jumlah daun dia kenapa, ya kan? Berat buah dia kenapa, nanti tinggal dibahas nih pembahasan ya kan, dari gambar-gambar di atas. Nah ini tinggal dibahas. Nah ini ya hasil dari pembahasan. Kalau teman-teman mengerjakan dengan baik ya, nanti insya Allah deskripsinya teman-teman itu mudah ya, itu mudah sekali kalau di sini dikerjakan dengan baik. Tapi kalau misalkan di sini teman-teman hanya meniru ya kan, nanti teman-teman akan kesulitan. Nah di sini saya coba membantu ya, coba mulai memperkenalkan dari praktikum ini, coba mulai memperkenalkan bagaimana sih membuat pelaporan skripsi yang baik dan benar. Nah ini hanya belum saya periksa dengan baik ya, tapi sudah untuk kasus di praktikum ini sudah lumayan lah ya. Tapi kalau untuk skripsi ya kurang lah ya. Tapi kalau untuk praktikum ini sudah lumayan lah ya. Jadi bisa teman-teman tanya. Jadi pembahasan ini isinya tinggi tanaman. Dia kenapa sih? Ya kan yang 5 gram itu lebih baik. Nah jumlah daun kenapa sih yang 5 gram dia lebih banyak jumlahnya ya kan?
Nah, tinggal dibahas menurut ini. Nah, teman-teman bisa bisa dibaca di sini ya. Bisa bisa dilihat di sini dia sendiri ya. Dia kenapa sih 5 gram dia lebih baik? Kenapa sih kalau misalkan kita memberikan 8, kenapa dampaknya dia lebih jelek? Nah, itu bisa teman-teman cari nih. Ya kan ditunjang ya biasanya didukung ya. Kalau tunjang ingetnya ke warung makan Padang biasanya. Nah, didukung ya, didukung dari hasil penelitian orang lain ya. Nah, dukung dari hasil penelitian orang lain ya kan. Nah, Pak. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, ini ya nih lumayan agak 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 lah ya. Kemarin tadi saya bilang kalau misalkan ya untuk praktikum ini sudah cukup, lebih dari cukup malah. Misalkan untuk skripsi ini masih perlu dipoles lebih dalam kembali nih teman-teman ya. Nah, jadi ini ya teman-temannya kalau misalkan teman-teman bisa membuat ini dengan baik ya. Oke, insya Allah ini akan skripsinya juga dengan baik. Nah, kesimpulan ini juga seharusnya kesimpulannya dia tidak seperti ini. Nih, dicari kenapa? Ya kan kesimpulan ini adalah menjawab tujuan tadi teman-teman. Tujuannya apa? Nah, ingin mengetahui dosis NPK terbaik. Nah, ya kan dosisnya yang berapa? Yang 5 tadi. Nah, taruhlah kesimpulan di sini. Nah, sarannya apa nih teman-teman? Bisa masukkan sarannya ya kan? Nah, misalkan sarannya misalkan saran penelitiannya perlu dilakukan apa namanya kajian yang mengurangi dari 5 gram karena 5 gram sudah menunjukkan titik yang optimal ya kan. Nah, daftar pustaka, oke, daftar pustaka ini juga kurang baik ya. Jadi masih harus yang pertama dia harus abjad ya, A sampai Z, terus kemudian dia selain itu harus abjad, dia kemudian harus kerapiannya harus memiliki. Nah, saya sudah mulai memperkenalkan ada di konten yang sebelumnya. Jadi harus teman-teman mulai mengenalkan Scholar, e-book. Nah, teman-teman bisa mulai banyak belajar di sana teman-teman ya. Jadi kalau ada tugas-tugas ya, nah kalau misalkan sudah kenal ini dari semester 2, ya kan nanti semester 3, semester 4, 5, 6, 7, di semester 7 teman-teman skripsi, dan teman-teman sudah banyak bacaan, sudah banyak hafalan ya, teman-temannya sudah banyak bacaan, sudah banyak hafalan ya. Wah, itu teman-teman bagi Bapak Ibu dosen yang ada ya kan membantu ya Bapak Ibu dosen. Nah, jadi membantu sekaligus teman-teman akan mempercepat ya kerjaan teman-teman sendiri ya. Jadi teman-teman skripsinya lebih cepat, bisa lebih cepat ya kan, lebih bagus tulisannya ya kan. Tingkat apa namanya? Jadi tingkat kesalahannya dia lebih kecil ya. Makanya coba deh dikerjain praktikum ini dengan baik ya. Terus dibikin laporannya dengan baik ya kan. Terus mengenal Scholar ya kan, mengenal e-book dan lain-lainnya. Nah, dari konten-konten saya yang sebelumnya ya kan sudah banyak ya informasi-informasi yang selalu saya semangatin, saya ulang. Nah, oke, biar teman-teman ini bisa selesai nih teman-teman ya. Jadi bisa selesai ya 3,5 tahun atau paling lama teman-teman bisa selesai 4 tahun teman-temannya. Nah, oke ya. Nah, ini harus abjad ya teman-temannya ini berantakan ya. Cakadul. Nah, ini lampiran ya, ini lampiran nih bisa bisa contoh ya. Ini contoh nanti terserah sekreatif mungkin. Nah, ini gambar ya, gambar tanaman seledrinya ya, biasanya no foto hoax ya. Oke. Jadi kalau misalkan ada ya kan ya ini, nah ini gambar-gambar, nah ini praktikumnya tuh. Nah, kalau teman-teman di Daskul yang dulu di angkatan 17 ini per individu teman-teman, tapi kalau yang sekarang ya terlalu saya bikin per kelompok aja teman-temannya. Nah, ini kelompoknya kebetulan ya. Nah, ini ya, ini cara mengukur panjang akar ya. Nah, ada juga saya bikin konten cara mengukur panjang akar, bagaimana ya panjang akar terpanjang ya teman-teman. Ya, ini contoh untuk lampiran. Jadi sekreatif mungkin ya teman-teman. Nah, ini ya. Jadi laporan praktikum ya minimal ya seperti ini teman-temannya, nanti teman-teman bisa lebih jelas lagi, lebih bagus lagi ya, bisa lihat di perpustakaan ya, atau bisa kita diskusi ya.
kita bisa diskusi ya. Oke, kita terima kasih. Semoga eh, konten ini bisa membantu teman-teman. Terima kasih. Yuk, kalau misalkan ada yang salah, mohon dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.